Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isdeni Oktaviani, kelas 17B dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari membran sel, mata kuliah biologi sel. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari membran sel. Struktur membran sel itu mempunyai fungsi berbeda pada daerah dan organela yang berbeda. Akan tetapi, membran sel secara umum mempunyai struktur umum yang sama. Pada sel hewan, membran plasma merupakan struktur terluar yang membatasi sel. Jadi, yang terlihat sebagai garis gelap yang membatasi sel di bagian luar itu sejatinya bukanlah membran plasma, namun bagian dari sitoplasma yang berwarna akibat perembesan zat warna yang digunakan untuk memudahkan pengamatan. Di sini ada gambar di mana sel membran secara aktual tampak terlihat dua sel membran yang berdekatan. Dengan menggunakan mikroskop elektron, membran plasma akan nampak lebih jelas dan ternyata terdiri dari 3 lapisan yang secara fungsional merupakan satu kesatuan yang oleh Robertson disebut dengan unit membran. Sebelum membran plasma diisolasi, sebagian teori tentang membran plasma ini hanya didasarkan atas hasil penelitian atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Ada beberapa pendapat ahli tentang struktur membran plasma, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut para ahli dari model Danieli-Davson, di mana ia mempelajari lapisan ganda lemak trigliserida dalam air. Danieli dan Davson mendasarkan struktur membran plasma berdasarkan penelitian-penelitian fisika kimia, yaitu dengan membandingkan tegangan permukaan yang terjadi antara tetes minyak pada ekstrak membran plasma dan air. Yang kedua, menurut dari model Robertson pada tahun 1950-an. Ia mengamati menggunakan mikroskop elektron terhadap membran sel, menunjukkan gambaran dua garis sejajar seperti sel kereta api. Robertson melihat bahwa tidak terdapat daerah pori pada membran yang menduga bahwa celah yang terlihat pada mikrograf elektron adalah merupakan ikatan antara osmium tetroksid dengan protein dan daerah polar dari lemak. Dari kenampakan gambar tersebut, Robertson mengusulkan suatu konsep struktur baru, yaitu selaput kesatuan. Dalam konsep tersebut digambarkan lapisan lipida sebagai dua lembaran lipida, disebut dwilembar lipida atau bimolekular leaflet, yang bagian hidrofiliknya bersinggungan dengan lapisan molekul protein berkonfigurasi memanjang. Yang ketiga, ada model dari Singer dan Nicholson. Ini pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Dia menemukan teknik pengelupasan beku atau freeze fracture. Pada pengamatan mikroskopi elektron, teknik-teknik pelacakan seperti dikroisme sirkular dan teknik penandaan protein, timbul gagasan baru tentang struktur membran plasma, yaitu bahwa lapisan molekul protein pada membran plasma bukan merupakan lapisan yang berkesinambungan, melainkan sebagai sebaran molekul-molekul protein yang terpisah-pisah. Selanjutnya itu ada komponen penyusun membran plasma. Struktur dasar membran sel sangat mendukung fungsinya sebagai pembatas lingkungan luar dari lingkungan dalam sel dan lingkungan luar organel dari lingkungan dalamnya. Komposisi lipid, protein, dan karbohidrat pada glikoprotein dan glikolipid bervariasi sesuai dengan macam selaputnya dan dapat berubah sesuai tingkat perkembangan sel, umur, dan lingkungan. Berikut adalah gambar tabel yang dimana di membran mielin itu proteinnya 18, lipidnya 79, karbohidratnya 3. Membran plasma pada eritrosit manusia, proteinnya itu 49, lipidnya 43, karbohidratnya 6. Sel hati mencit itu proteinnya 44,
lipidnya 52, karbohidratnya 4. Pada amuba, proteinnya adalah 54, lipidnya 42, karbohidratnya 4. Pada halobakterium, proteinnya 75, lipidnya 25, karbohidratnya 0. Di mitokondria, membran dalam, proteinnya itu terdapat 76, lipidnya 24, karbohidratnya 0. Pada kloroplas bayam atau lamela, proteinnya itu 70, lipidnya itu 30, karbohidratnya 0. Selanjutnya, komposisi masing-masing fraksi plasma sangat menentukan kecairan selaput. Pengertian kecairan itu menyangkut ciri-ciri kekenyalan, kekentalan, dan kemudahan melakukan perubahan sifat fisikokemis untuk dapat mempertahankan keutuhan fungsi selaput plasma. Perubahan fisikokemis tersebut dapat terjadi dari keadaan seperti agar-agar menjadi lebih encer. Membran sel dalam fosfolipid bilayer. Struktur dan fungsi sel sangat bergantung pada membran plasma. Secara umum, struktur penyusun membran sel berada dalam bentuk fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer atau dua lapis fosfolipid terdiri dari yang pertama, kepala hidrofilik atau bisa dibilang dia suka air yang berada pada bagian luar atau di luar sel dan pada sitoplasma. Yang kedua, ekor hidrofobik, yang dimana bisa disebut juga dengan tidak suka air, yang terbenam di dalam lapisan. Yang pertama, struktur dan fungsi protein membran plasma. Protein pada membran plasma terdiri dari A. Protein integral terletak di dalam fosfolipid bilayer, ada yang menembus seluruh lapisan dan ada yang tidak. Protein amfifatik dengan bagian polarnya menghadap air. Protein amfifatik mempunyai daerah hidrofobik dan hidrofilik yang berorientasi pada daerah yang sama pada lapisan ganda lipid. Protein perifer bukan merupakan protein amfifatik, sebagian besar terdapat pada permukaan sitoplasma dari membran plasma dan melekat pada bagian pol integral. Protein pada membran plasma mempunyai fungsi yang luas. A. Fungsi sebagai pembawa atau carrier senyawa yang melewati plasma. B. Menerima isyarat signal hormonal dan meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel itu sendiri atau ke sel lainnya. C. Sebagai pengikat komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstrak sel. D. Molekul protein permukaan dapat berperan sebagai penciri sel, dikarenakan jenis protein permukaan dapat berubah sesuai diferensiasi sel. Dan yang terakhir, protein membran plasma juga dapat berperan sebagai enzim biokatalisator, terutama pada selaput mitokondria, kloroplas, dan retikulum endoplasma. Sebagai contoh, senyawa-senyawa fosfolipid membran plasma disintesis oleh enzim-enzim membran retikulum endoplasma. 2. Struktur dan fungsi lipid membran plasma. Membran plasma terutama disusun dari molekul-molekul lipid dan protein. Kedua jenis molekul ini dapat mengalami glikolisasi menjadi glikolipid. Glikolipid sangat bervariasi dalam hal panjang rantai dan pola ikatan glikosil yang akan menentukan sifat dan fungsi selaput plasma. Senyawa lemak berperan dalam menentukan keenceran membran plasma. Yang ketiga, struktur dan fungsi karbohidrat membran sel. Semua sel eukariotik memiliki molekul karbohidrat pada permukaan luarnya dengan berat total 2-10% dari total berat membran. Senyawa tersebut berupa oligosakarida ataupun polisakarida yang terikat kovalen dengan protein atau lipid membran sehingga membentuk glikoprotein atau glikolipid. Glikolipid termasuk ke dalam komponen membran. Glikolipid kemungkinan mengalami mikroagregasi yang komponen ini berperan sebagai pelindung, insulator, dan tempat ikatan reseptor. Racun sel termasuk kolera dan tetanus berikatan melalui glikosfingolipid. Yang keempat, fungsi kolesterol membran sel. Kolesterol juga termasuk komponen membran yang jumlahnya bervariasi tergantung dan tipe membran. Membran plasma mempunyai satu kolesterol tiap satu molekul fosfolipid. Kolesterol dalam membran mempunyai beberapa fungsi antara lain 1. Memobilisasi beberapa kelompok hidrokarbon pertama dari fosfolipid
Hal ini membuat lapisan ganda lemak mudah berubah bentuk dan menurunkan permeabilitas molekul larut air. Tanpa kolesterol, suatu sel membutuhkan dinding sel. 2. Kolesterol mencegah terjadinya kristalisasi hidrokarbon dan pergeseran fase membran. Yang ketiga, keberadaan kolesterol pada membran plasma menyebabkan membran menjadi kurang cair. Selanjutnya, fungsi membran plasma. 1. Membentuk suatu batas yang fleksibel untuk melindungi isi sel dan memisahkan sel dari lingkungannya. Yang kedua, membuat kontak dengan sel lain atau zat di luar sel. Yang ketiga, menyediakan reseptor hormon, enzim, nutrisi, antigen, atau antibodi. Yang keempat, menyeleksi zat yang akan masuk atau keluar sel. Karakteristik membran plasma. 1. Makromolekul tidak dapat melewati membran plasma, sehingga sitoplasma yang sebagian besar adalah protein tetap berada di dalam sel. Yang kedua, membran plasma dapat menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, membran plasma mempunyai kemampuan memfasilitasi transport aktif. Yang keempat, membran plasma mempunyai kemampuan memfasilitasi transportasi air. Yang kelima, zat-zat larut yang dalam lemak dapat melewati membran plasma. Yang keenam, membran plasma mampu mengadakan invaginasi. Hal ini memungkinkan terjadinya mekanisme pinositosis dan fagositosis, serta memungkinkan dimasukkannya membran plasma dalam kelompok organel sel. Yang ketujuh, membran plasma bersifat asimetris. Mekanisme transport membran. Mengingat pentingnya transport membran sel menggunakan beberapa cara mekanisme, yaitu secara sederhana, mekanisme transport membran terbagi atas difusi. Difusi dipermudah atau facilitated diffusion dan transport aktif. A. Transport pasif. Yang pertama itu ada difusi. Proses difusi mengandung arti bahwa molekul-molekul kecil dapat bergerak melewati membran secara langsung. Difusi selalu mengikuti gradien konsentrasi yang membatasi konsentrasi maksimum dalam sel atau luar sel jika yang lewat adalah produk samping. Efektivitas proses difusi juga dibatasi oleh kecepatan difusi molekul, sehingga selain difusi yang umumnya digunakan oleh air, sel harus menggunakan proses transport yang lain sesuai kebutuhannya. Berikut, kecepatan difusi dipengaruhi oleh ukuran dari molekul, gradien konsentrasi, juga kelarutan lemak. 2. Osmosis. Osmosis terjadi pada molekul air H2O yang bergerak dari daerah dengan tekanan air tinggi ke daerah tekanan air rendah. 3. Difusi dipermudah atau facilitated diffusion. Difusi dipermudah menggunakan protein channel dan protein carrier pada membran yang memungkinkan molekul bermuatan untuk berdifusi. Channel ini sebagian besar digunakan oleh ion-ion seperti K+, Na+, dan Cl-. Kecepatan proses ini dibatasi oleh ketersediaan channel protein yang terbatas. Molekul yang ditransport melalui mekanisme ini adalah ion, asam amino, dan gula. B. Transport aktif. Memerlukan energi untuk mentransport molekul melalui membran. Proses transport aktif merupakan satu-satunya proses yang dapat mentransport molekul dari gradien konsentrasi rendah ke tinggi atau up concentration gradient. Seperti juga difusi dipermudah, transport aktif juga dibatasi oleh ketersediaan protein transporter. C. Endositosis dan eksositosis. Terjadi melalui pembentukan vesikel. Disebut endositosis jika partikel bergerak menuju ke dalam sel. Endositosis bisa berupa pinositosis jika partikel yang masuk berupa cairan, dan fagositosis jika partikel yang masuk berupa molekul besar. Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Itu dia materi yang telah saya sampaikan mengenai struktur dan fungsi dari membran sel. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.